Jadi malaikat itu satu Jibril, yang kedua malaikat Mikael. Apa tugasnya? Menyampaikan rezeki, mengurus hujan. Nah, hujan ini yang paling perlu diketahui supaya paham. Hujan, proses hujan itu tidak seperti yang kita dapatkan di sekolah-sekolah. Jadi pahami? Di sekolah-sekolah itu, apa yang kita mendapatkan belajar di sekolah? Hujan itu prosesnya dari uap air laut. Ya kan? Bagaimana bisa air laut bisa menguap begitu banyaknya? Coba. Apa? Kepanasan. Kalau malam rano panas. Rano wingi. Tapi hujan bisa bunyi. Jadi gini prosesnya, makanya itu salah. Salah besar, ya. Ini makanya kenapa saya nggak jadi guru fisika. Karena banyak salahnya. Menyalahi aturan, menyalahi syariat Islam, menyalahi Al-Qur'an, itu yang penting. Jadi malaikat Mikael itu ditugaskan ngurusi hujan. Hujan ini diambil dari mana? Diambil dari makhluk yang namanya air, yaitu makhluk pertama. Paham? Di mana makhluk pertama ini? Di bawah arsy. Ya, di bawah arsy. Jadi ada air yang tidak kita tahu wujudnya, ya bukan seperti air yang kita lihat sekarang di dunia, tidak. Jadi malaikat Mikael mengambil air yang ada di bawah arsy, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan air yang kecil-kecil, sangat kecil itu, turun dari langit satu sampai ke langit yang pertama. Nah, di langit pertama ini, di bawah langit pertama ini, jadi mendung. Jadi mendung yang hitam. Nah, itu nanti dibawa ke daerah-daerah yang ditakdirkan hujan. Prosesnya begitu. Berarti air yang pertama, makhluk air yang pertama dengan air hujan itu sudah berbeda bentuknya. Sampai air hujan itu sudah berbeda. Kenapa kok berbeda? Begini, air laut berbeda dengan air sumur. Paham? Air hujan berbeda dengan air sumur. Paham? Jadi begitu. Ada perbedaannya. Tapi tetap sama-sama air. Air embun, air es, air apa-apa, semuanya dari air yang makhluk pertama tadi. Ya prosesnya tadi. Kenapa kok ada air es, air batu, air itu tadi nih, air hujan itu diambil dari makhluk air yang pertama, dari bawahnya arsy, dibawa oleh malaikat Mikael dari langit ke-7 sampai langit pertama, kemudian ditaruh di bawahnya langit pertama, di atas kita. Ya, di atas kita itu ada awan membawa air hujan. Nah, itu nanti dibawa ke daerah-daerah yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hujan. Nah, dari air hujan itulah ada air sumur, ada air laut, ada sumberan dan lain sebagainya. Termasuk air yang kita minum. Bisa dipahami? Nah, jadi begitu. Ya. Jadi pelajaran nanti besok anak-anakmu jangan sampai kau ajarkan bahwa air hujan itu dari uap air laut, jangan. Jadi gitu ya. Itu Mikael. Kemudian selanjutnya malaikat Jibril, Mikael, Israfil. Israfil ini tugasnya apa? Nah, meniup sangkakala. Malaikat Israfil ketika meniup sangkakala yang pertama, maka manusia, seluruh jin mati. Sebagian malaikat meninggal. Kemudian setelah sebagian malaikat meninggal, dicabut oleh siapa? Israel. Malaikat Israel dan Israfil yang terakhir meninggal. Dicabut. Israel nyabut Israfil. Israfil dicabut Israel. Nah, Israel dicabut oleh Allah Ta'ala. Paham? Nah, setelah proses berjalannya waktu, ya,
dihidupkan kembali. Israfil sama Israel dihidupkan kembali. Ketika Israfil hidup, niup yang kedua. Niup yang kedua. Ketika niup yang kedua, maka seluruh yang tadi mati hidup lagi. Manusia dihidupkan. Makanya hari kebangkitan. Jin juga, ya, termasuk malaikat yang tadi yang dimatikan. Paham? Jadi begitu prosesnya. Jadi Israfil meniup sangkakala pertama, kemudian meninggal, kemudian hidup, kemudian meniup yang sangkakala yang kedua. Ini biar paham. Jibril, Mikael, Israfil, terus Israel. Nah, Israel itu malaikat mencabut nyawa. Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Nah, Israel ini mencabut nyawanya dari ujung kuku bawah. Dari ujung kuku bawah atau ujung kuku kaki. Proses malaikat, bukan Israel, Azrail. Yang ain, tetap ain tapi Azrail. Ya, bukan Israel, tapi Azrail. Israel itu kan bahasa yang ya sudah lumrah tapi ya salah gitu. Nah, itu dari ujung kaki dicabut satu-satu setiap ruas. Setiap ruas. Kaki ini kan ada ruasnya kan. Setiap tekukan ini kan ruas, ini ruas kan dicabut, dilepas satu-satu. Dilepas satu-satu. Ketika ini sudah lepas, maka akan dingin. Kalau yang belum lepas anget. Supaya kamu tahu bedanya orang mati mana yang sudah lepas meninggal. Ya, orang yang sudah meninggal. Ya. Supaya kamu tahu ini nyawanya sudah sampai mana, lepasnya sudah sampai mana. Ya, kamu pegang dari kakinya. Kalau sudah dingin, sangat dingin, bukan dingin biasa tapi sangat dingin, berarti dia sudah nggak ada nyawanya. Kakinya ini sudah lepas dari nyawanya. Nah, kita geser sampai mana? Kalau di leher kok dianget, berarti masih. Nah, kalau masih, kita harus talqin. Kalau gini loh, cara nalkin supaya orang meninggal itu bisa bertaubat. Empek-empek ini kok dingin, cepet-cepet ditalkin. Cepet-cepet disuruh menyebut nama Allah. Kalau nggak bisa menyebut lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebut saja Allah. Ya, lebih aman. Allah begitu. Nah, ya, boleh kuping kanan, boleh kuping kiri, boleh. Nah, ketika sudah tahu bahwa bahwa ini ada yang dingin dan dingin sekali, cepat-cepat disuruh bertobat. Oke, kita makanya kita berdoa supaya husnul khotimah. Husnul khotimah itu berarti apa? Ya, meninggal dalam keadaan baik. Berarti kalau meninggal dalam keadaan baik berarti apa? Iman Islam. Nah, berarti Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, bi husnil khotimah. Kalau sudah husnul khotimah ya berarti sudah dalam keadaan iman dan Islam. Nah, itu maka kita sering-sering berdoa seperti itu. Lanjut, malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, terus Mungkar Nakir. Mungkar Nakir itu tugasnya apa? Menanyai di kubur. Ya, jadi berarti Mungkar Nakir ini menanyakan ya orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur, alam barzah. Jadi alam barzah kemarin yang sudah saya jelaskan, orang meninggal dunia itu lepas nyawanya. Siapa yang melepas? Malaikat Azrail. Setelah dilepas, dibawa oleh malaikat siapa? Kalau orang kafir dibawa malaikat siapa? Penjaga neraka siapa? Malik. Dibawa malaikat Malik, ditunjukkan tempatnya. Ini tempatmu. Ketika jasadnya sudah dikubur, dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, dikembalikan jasadnya. Terus kemudian diganti malaikat Mungkar Nakir. Ditanya, karena ini orang kafir gak akan bisa menjawab. Ketika sudah tidak bisa menjawab, dihajar habis-habisan oleh malaikat siapa?
mungkar nakir, anak buahnya mungkar nakir. Begitu prosesnya. Orang meninggal dicabut oleh malaikat Israel. Nyawanya kan lepas. Kalau orang mukmin dibawa oleh siapa? Malaikat ditunjukkan tempatnya. Ini tempatmu di sini. Dikembalikan lagi ke kuburnya. Diserahkan kepada siapa? Mungkar nakir. Kemudian ditanya. Begitu prosesnya. Bisa dipahami? Ada. Nah, orang beriman, ya kalau orang kafir jelas pasti disiksa. Orang beriman ada sebagian yang tidak disiksa, ada sebagian yang disiksa. Kenapa kok sebagian disiksa? Orang beriman meninggal dalam keadaan sudah bertobat, maka dia tidak disiksa. Makanya ketika ada orang yang bertobat, kita husnudon bahwa tobatnya diterima. Tidak bisa memastikan, tapi menghusnudon. Apakah tobatnya itu pasti diterima? Tidak boleh. Hanya berhusnudon diterima. Jadi kita tidak boleh memastikan tobatnya orang itu diterima, tidak boleh. Makanya wajib kita belajar tentang bab tobat. Jadi barang siapa yang meninggal dunia, orang beriman meninggal dunia, dan sebelum dia meninggal dia sudah bertobat, maka dia tidak diadab oleh Allah. Tidak diadab di kubur, juga tidak diadab di akhirat. Bisa dipahami? Orang Islam atau orang yang beriman yang meninggal sebelum bertobat atau tidak bertobat terlebih dahulu, kemudian dia itu meninggal, tidak pernah bertobat, tapi dia iman Islam, maka orang ini bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak. Kalau diampuni oleh Allah, ya tidak diadab. Tapi kalau tidak diampuni oleh Allah, disiksa kubur. Dan juga nanti disiksa di akhirat. Tapi pada akhirnya nanti masuk surga. Karena apa? Fadl minallah. Karena apa? Dia orang Islam. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Nah, munafik ada dua. Munafik ubudiyah sama munafik i'tiqad. Kalau munafik i'tiqad dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Abadi selamanya di neraka. Siapa itu orang munafik i'tiqad? Menyembunyikan kekufurannya, kekafirannya, tapi menampakkan keislamannya. Ya tadi seperti yang kamu katakan Islam KTP. Kalau Islam KTP disebut seperti itu. Tapi kalau Islam KTP yang lain misalnya dia beriman, meyakini adanya Allah, Muhammad adalah Rasulullah, tetapi dia tidak sholat misalnya. Nah, dia hanya berdosa di sholat saja. Berarti bukan munafik i'tiqad, tapi dia tidak menjalankan sholat. Nah, selama dia tidak menjalankan sholat karena tidak meremehkan sholat, tidak meremehkan syariat Islam, dia tetap muslim. Berarti dia tetap nanti selamat di akhirat. Tetapi di kuburnya disiksa kalau ketika dia meninggal tidak bertobat.